Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Semoga rahmat Allah senantiasa turun kepada kita dan hidup kita diberkahi ila yaumil qiyamah bersama istri, keturunan kita. Dan tak lupa saya ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita yang kita cintai, Sayyidina Muhammad SAW. Semoga syafaatnya kelak turun untuk kita semua. Baik. Masya Allah. Makin ini saya sebenarnya mau ketawa saya. Ketawa saya itu melihat para netizen. Ya. Netizen ini kalau saya perhatikan bercampur aduk ini. Antara agama yang lain, lantas ada yang Islam juga, ada juga yang ya semacam bukan Islam ya. Netizen yang saya hormati, yang saya sayangi, Anda itu sebenarnya, ya Allah, ya Rabbi, Anda bicara itu seolah-olah Anda itu ahli nasab, seolah-olah Anda itu ahli kitab, seolah-olah Anda ini orang yang ya ngerti. Ada yang ngaji roso, ada yang wong deso, wong apalah, wong kampret lah. Ya, garis besarnya Anda kalau paham tentang agama apapun itu mengajarkan kebaikan, Bapak. Ya, ajaran agama apapun mengajarkan kita untuk kebaikan. Hanya di dalam agama itu dijelaskan bagaimana sikap kita, bagaimana pola makan kita, juga diaturlah tentang kehidupan kita maupun kepada orang lain maupun kepada sesama. Tidak ada, Pak, agama samawi, agamanya Allah Subhanahu wa taala, baik Hindu, Buddha, Kristen, Islam, itu Tuhan kita masing-masing menciptakan pola untuk kita sebagai hamba ini selalu bersyukur, selalu mawas diri, selalu menebar kebaikan, bukan menebar permusuhan. Kalau Anda atau teman Anda atau junjungan Anda menebarkan kejelekan, keburukan, coba Anda berpikir bahwa Anda diajak untuk berbuat dosa. Ya. Memang saat ini kita hidup di bumi tidak merasakan apa itu penderitaan, azab ataupun siksanya Allah, belum. Sangat belum. Dan Anda tidak yakin akan hal itu, kan? Coba Anda renungkan. Anda renungkan bagaimana kita ini dari setetes air mani diciptakan dari pasangan suami istri.
lantas mengandunglah istri kita. Bagaimana ceritanya? Air bisa jadi tubuh kita yang sampai gede begini. Memang ditiup, enggak kan? Kedua, kita pola makan diberikan kesehatan. Contoh si bayi di dalam kandungan. Bayi kalau ibunya makan yang dihisap nutrisi, bukan makanannya. Bukan langsung kayak kita makan nasi, katakanlah istri kita makan nasi ini. Lantas bayi kita makan nasi. Janin intisarinya yang dihisap. Karena apa? Janin masih berupa embrio. Disitulah kita ini kurang berpikir bahwa Allah menciptakan kita, Tuhan kita menciptakan kita untuk kebaikan-kebaikan, bukan untuk mencari permusuhan, Bapak. Ingat ya. Saya ulangi tadi statement saya, bahwa kalau Anda selalu berburuk sangka, Anda juga ikuti teman Anda yang berburuk sangka, Anda juga ikut junjungan Anda yang berburuk sangka, maka Anda orang yang sangat rugi. Dan ingat, azab Allah bukan sekarang, nanti di akhirat. Tuhan kita pasti akan memberikan azab bagi manusia-manusia yang selalu membuat kerusakan. Silakan, Anda tidak meyakini atau Anda meyakini, itu pribadi Anda. Ya. Contoh nih, misal Anda saat ini tidak suka dengan para balawi. Seperti yang sekarang rame, foto dari Habib Muhammad Al-Hamid. Beliau tidak ngomong macam-macam ini apa enggak. Beliau cuma minta foto beliau untuk disebarkan di sosmed. Itu aja. Emang apakah salah? Sehingga Anda menyebarkan framing macam-macam. Bapak Anda juga minta foto, ibu Anda juga minta foto kan? Coba deh. Berarti kalau Anda tidak menyimpan foto bapak ibu Anda, berarti Anda orang yang tidak jelas. Para aulia Allah, walaupun nggak minta foto, tapi kita selaku muhibbin kita foto. Untuk apa? Diabadikan, untuk menumbuhkan mahabbah kita kepada beliau. Bukan di framing tentang barokah ini apa itu Anda nih. Kalau sudah hati busuk, apapun tidak ada kebaikan Anda. Hati-hati. Qalbu Anda. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhuma di dalam kitab Ihya-nya ada yang namanya penyakit hati. Kalau Anda sudah kena penyakit tersebut di dalam hati Anda, kedokteran aja nggak bisa sembuh Anda. Ya, kalau hati Anda di dalam kedokteran aja ada penyakit, Anda nggak akan bisa sembuh. Itu kedokteran. Apalagi kalau kita bicara tentang hasud, yang lebih parah. Kita selalu iri kepada si fulan. Padahal si fulan tidak pernah mengganggu Anda. Ya. Orang minta foto nggak ada salahnya. Anda sendiri yang wah. Kedua, kekacauan demi kekacauan yang dibuat oleh si Imad dan krocok-krocoknya yang mengaku namanya tesis. Coba Anda itu
Kan sekolah dulunya ya, kuliah ya. Ya dong. Masa kalian nggak kuliah, kecuali kalau kalian ini tukang yes, kerja yang nggak jelas itu. Anda kuliah. Kasihan orang tua Anda yang membiayai Anda untuk kuliah dengan keluar uang untuk biaya semester ini, semester beli buku dan sebagainya. Anda berpikir Anda lulus S1, S2, S3 itu Anda membuat suatu namanya karangan ilmiah, tesis. Apakah tesis Anda ini tidak diuji oleh dekan atau rektor Anda? Tanyakan si Imad. Apakah dia membuat tesis, ada yang menguji? Ya. Saya ulangi, mahasiswa yang belajar itu mengeluarkan uang supaya jadi pintar. Nah, di akhir kuliah kita membuat tesis atau makalah. Kalau dulu bilang makalah ya. Dan diujikan kepada rektor atau dekan-dekan kita, dosen kita. Lulus enggak kita? Kalau lulus baru kita dapat nih pengakuan tamat belajar atau katakanlah S1, D3, D4 dan sebagainya. Ya, S1, S2, S3, S4 lah, S apalah ya. Sama. Jadi yang cerdas, tesis dibuat sendiri, diuji sendiri, disampaikan sendiri tanpa ada yang meneliti. Apakah itu disebut namanya ilmiah? Ketiga, yang Anda maksud dengan sudahkah tes DNA? Saya mau tanya. Oh, itu banyak itu. Ada haplo disebutkan sampai Nabi Ibrahim sampai. Wah, buset. Masya Allah. Anda meyakini itu tes DNA? Coba Anda tanya dalam hati Anda. Anda kalau yakin tentang tes DNA, saya mau tanya sama Anda. Anda punya anak 3 ke atas, katakan 3 atau 4 atau 5. Tes semua darahnya. Apakah sama dengan Anda atau istri Anda? Dalam satu rumah, satu darah. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.